Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raja Dangdut Rhoma Irama kelihatannya semakin serius untuk menangani polemik yang ada di Robitoh Alawiyah ini terkait dengan nasab Ba'alawi. Oke, kita lihat perkembangannya. Membuahkan hasilkah atau memperkeruh keadaan? Yuk kita lihat videonya. Beberapa podcast dalam bisikan Rhoma Irama. Yang pertama mengundang Guru Gembul. Yang kita ketahui, Guru Gembul juga merupakan seseorang yang mengkritisi tentang nasab Ba'alawi. Satu orang generasi ke generasi berikutnya itu ada yang sampai 60 tahun baru punya anak, 40 tahun baru punya anak, dan seterusnya. Kalau kita punya anak di usia 60 tahun itu wajar. Tapi kalau selama 1.500 tahun, rata-rata melahirkan di usia lebih dari 50 tahun itu nggak wajar. Setelah itu, untuk penyeimbang, kemudian Rhoma Irama memanggil Romel Abbas sebagai penyeimbang karena Romel Abbas adalah pembela dari nasab Ba'alawi. Karena ada kiai-kiai di Nahdlatul Ulama yang mengajarkan kurikulum berdasarkan kurikulum yang disebarkan di pondok pesantren untuk menghormati keturunan Rasul secara umum, untuk menghormati zuriyah Rasul secara umum, untuk menghormati itratun Nabi secara umum. Makanya di satu sisi, jika kita melihat ini sebagai sebuah fenomena sosial, yang saya harapkan ada analisa yang adil dari masing-masing variabel. Jika variabel dari Ba'alawi yang dieksploitasi, peran dari kiai-kiai konvensional dan tradisional yang selalu mengajarkan jangan menyakiti zuriyahku, kecuali kamu menjadi orang fasik misalnya. Tidak cukup itu, kemudian Rhoma Irama mengundang beberapa tokoh yang dijadikan perbincangan dalam bisikan Rhoma Irama. Yang paling menghebohkan, Rhoma Irama mengundang Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sebagai penulis yang mempunyai tesis tentang kegagalan dari nasab para habaib di Indonesia ini. Bahkan yang terakhir, bisikan Rhoma Irama mengundang seorang tokoh ahli dalam tes DNA, yaitu Dr. Hugeng. Ternyata beliau terkonfirmasi bukan dari Rasulullah. Hanya 2 yang keturunan Rasulullah. Tapi dibalawikan tuh, karena satu orang keturunan Imam Musa Al-Kadim, satu orang lagi keturunan Sayyidina Hasan. Padahal Ba'alawi mengklaim keturunan Sayyidina Husain. Sayyid Musa Al-Kadim kan juga bukan kakeknya Ba'alawi kan? Walaupun itu durian Nabi gitu. Jadi baru ketemu 2 orang ini yang keturunan Nabi, tapi bukan keturunan Ubaidillah itu kalau secara DNA. Yang dimana pada waktu itu Dr. Hugeng mengatakan bahwa mustahil kalau nasab Ba'alawi itu bersambung kepada Rasulullah. Juga sebagai penyeimbang, Rhoma Irama memanggil dari tokoh Robitoh Alawiyah dari kalangan para habaib. Tapi ternyata ajakan Rhoma Irama tersebut ditolak secara halus oleh pimpinan Robitoh Alawiyah. Surat undangan dari Soneta, dan alhamdulillah saya telah mendapatkan balasannya dari Robitoh Alawiyah. Baik, saya bacakan surat. Sesuai dengan janjinya, Rhoma Irama mengundang dari kelompok Rabitoh Alawiyah untuk podcast bersama Rhoma Irama. Berkenaan dengan surat yang kami terima dari Soneta Corporation tanggal 25 Juni 2024 mengenai undangan menghadiri podcast Bisikan Rhoma terkait isu nasab, sebelumnya Rabitoh Alawiyah menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut. Kami sangat menghargainya, namun mohon maaf, Rabitoh Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast. Dan akhir-akhir ini kita melihat bahwa Rhoma Irama sang Raja Dangdut juga menggandeng seorang tokoh, yaitu Kiai Haji Abbas dari Buntet. Yang kita ketahui, seorang Kiai Haji Abbas Buntet adalah juga yang getol menolak dari nasab Ba'alawi. Tapi kalau kita lihat perkembangan dari semua
podcast-podcast yang dilakukan Rhoma Irama dari awal hingga akhir, kita mencermati bersama satu persatu. Memang kalau dilihat sepertinya nasab Ba'alawi memang tidak tersambung kepada Rasulullah. Itu kalau menurut pendapat saya. Dan untuk Anda, coba jawab.